اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ القيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد بديع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول خير الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibn Umar di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa kata Nabi? Ma min ayamin a'zam fi ashri dzilhijjatin. Kata baginda Nabi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal riwayat hadis Sayyidina Abdullah ibn Umar. Tidak ada hari yang paling mulia melakukan amalan soleh kecuali pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian apa di ujung hadis tu? Jarang-jarang penceramah saya dengar membaca. Fa'akthiru minat tahlili wat tasbihi wat takbir. Maka perbanyaklah mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, Allahu akbar, takbir. Tengok hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mulai dari tanggal 1 tu, hari ini malam ni dah tanggal 2 kan? Mestinya dari malam kemarin tu kita sudah banyak tasbih, tahlil, zikir. Ada masyaikh menyusun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada masyaikh menyusunnya Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ada masyaikh tiga tadi. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Jadi itu diperbanyak sampai nanti di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Itu perbanyak. Masuk tanggal 10 Zulhijjah tu yang disebut dengan takbir muqayyad. Tu barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai di tanggal yang tasyrik yang ketiga, yaitu tasyrik yang ketiga ba'da salat al-asr. Nah, gitu dia. Jadi kita jangan sampai tinggalkan ini. Jadi banyak-banyak zikir ni di hari-hari yang mulia ini. Hari-hari yang mulia di dalam bulan Zulqa'dah, di awal daripada bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun yajuzu an yuqala surah Al-Baqarah wa surah Ali Imran wa surah An-Nisa wa surah Al-Maidah wa surah Al-An'am wa kadza baqiya la karahata fi dhalik. Boleh bahawa menyebut ia seseorang akan surah Al-Baqarah. Boleh. Ya, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Jadi boleh kalau kita menyebut dengan surah apa? Surah Al-Baqarah. Boleh, walaupun Al-Baqarah itu maknanya adalah sapi betina. Wa surah Ali Imran. Boleh. Jadi tak perlu kita cari nama lain daripada Ali Imran ini. Surah Ali Imran, keluarga Imran, apa-apa. Wa surah An-Nisa, surah perempuan. Nak kita cari bahasa yang lebih apa lagi? Yang lebih bagus lagi umpamanya. Tak perlu. Boleh kita menamakan surah itu dengan surah An-Nisa. Apa itu surat yang dibaca si fulan itu? Oh, itu surah An-Nisa. Boleh. Tidak apa-apa. Ya, surah An-Nisa. Berarti kalau An-Nisa dengan bahasa Arabnya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, boleh tak? Surat apa yang dibaca oleh penjara itu? Surat Betino ni. Betino itu kan perempuan juga. Boleh tak kira-kira? Terjemahannya gitu. Surah apa yang dibaca si fulan? Surah perempuan katanya. Kurang bagus. Karena penyebutan itu kurang. Tapi kalau Nisa, biasa saja. Suratul Maidah. Maidah, hidangan. Maidatul Rahman. Ada yang mengatakan Maidah ni ya lambung atau pokoknya makanan Maidah. Surat Al-An'am, binatang ternak. Wa kadzaba qala karahta. Dan begitu juga surah-surah yang lain itu tidak dimakruhkan. Akan tetapi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala wa kariha ba'dul mutaqaddimin hadza. Tapi sebagian ulama-ulama terdahulu itu memakruhkan menamakannya. Jadi ulama-ulama dulu makruh menamakan kita surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Al-Maidah. Makruh hukum. Ulama-ulama dulu. Wa yuqalu surat allati yadhkuru fiha al-Baqarah. Disebutkan surah Al-Baqarah itu karena memang di dalamnya menceritakan tentang sapi betina kan ya kan. Bacalah tentang sapi betina ya dengan Musa Samiri. Wa surat allati yadhkuru fiha Ali Imran. Begitu juga surah Ali Imran itu karena surah di dalamnya diceritakan keluarganya Imran. Wa surat allati yadhkuru fiha Nisa, begitu juga disebutkan surah-surah berkenaan dengan perempuan, maka bernamalah surat Nisa. Begitulah berikut-berikutnya. Was-shawabul awwal, ini metode Imam Nawawi. Imam Nawawi memaparkan beberapa permasalahan, perbedaan-perbedaan para ulama, tapi Imam Nawawi tidak membiarkan kita untuk mengambil keputusan sendiri. Imam Nawawi bantu. Was-shawabul awwal. Yang betul daripada dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Pertama tadi apa? Tidak makruh. Maksudnya boleh menamakan surah ini surah Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan makruh hukumnya mengambil. Tapi Imam Nawawi mengatakan was-shawabul awwal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Berarti boleh hukumnya menamakan surah itu dengan surah Al-Baqarah. Itu metode Imam Nawawi. Ada metode sebagian guru-guru kita dibuatnya khilafiyah, habis itu dibiarkan kita dengan khilafiyah itu. Apa? Jadi dibiarkan kita dengan khilafiyah itu. Kalau Imam Nawawi enggak, metode Imam Nawawi enggak. Metode Imam Nawawi
diberikan kepada kita khilafiyah, nanti Imam Nawawi yang mengambil keputusan balik. Apapun kitab Imam Nawawi hampir seperti itu. Buka dalam Kanzur Raghibin, ya, buka dalam kitab Minhaj, dalam kitab Minhaj atau dalam Syarah Majmu', Syarah Muhazzab, begitu juga. Dipaparkan oleh Imam Nawawi beberapa khilaf, was-shawabul awal, yang sawab itu yang pertama, yang benar. Kadang Imam Nawawi mengatakan qultu kadza wa kadza kadza wallahu a'lam. Itu pendapat Imam Nawawi itu. Kalau ada di awalnya disebut dengan qultu, di ujungnya ditutup wallahu a'lam, itu pendapat Imam Nawawi. Itu sebuah kaidah dalam fikih mazhab Syafi'i. Kalau jumpa kita qultu titik wallahu a'lam, itu berarti itu pendapat Imam Nawawi. Itulah pendapat yang kita ambil dalam fikih mazhab Syafi'i. Was-shawabul awal, dan yang sawab adalah pendapat yang pertama. Berarti pendapat yang pertama boleh menyebutkan nama surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Kasihan juragan Toyota naik tangga, sesak nafas ini. Qala Ibn Mas'ud. Jadi waqad sabata fis sahihain, dan telah sabat pada dua yang sahih. Maksudnya hadis sahih. Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Suratul Baqarah. Kata Nabi, Suratul Baqarah wa Suratul Kahfi. Kan Nabi ada mengatakan, siapa membaca surah Kahfi. Ada Nabi mengatakan, siapa membaca 10 akhir daripada surah Al-Kahfi, maka Allah selamatkan ia daripada fitnah Dajjal. Kata Nabi juga menyebutkan nama-nama surah itu. Berarti hukum menyebutkan nama surah itu hukumnya jaiz, boleh, tidak masalah. Wa ghairuhuma, dan lain-lainnya mimma la yuhsa, ya, daripada tidak ada. Alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini dalam hadis sahih. Qara'tu ala, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qara'tu ala Rasulillahi suratul Nisa. Aku membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu surah An-Nisa. Jadi sahabat Nabi pun menyebut nama surah. Jadi tak apa-apa. Tak apa-apa. Sahabat Nabi menyebut nama surah, Nabi menyebut nama surah. Makanya Imam Nawawi mengatakan pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah membolehkan untuk menyebut nama surah. Apa contoh lagi seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti contoh pembawa acara pas lomba MTQ. Peserta berikutnya dengan nomor tampil sekian, gitu kan, 101 akan membacakan surah Ali Imran ayat sekian-sekian. Jadi rupanya macam mana hukumnya? Boleh, tidak apa-apa. Memang ada khilafiyah di situ, tapi Imam Nawawi sudah menguncinya. Was-shawabul awal, yang benar itu pendapat yang pertama. Jadi boleh gitu. Nabi mengucapkan itu, para sahabat pun mengucapkan itu. Wa ahaditsu wa aqwalus salafu fi hadzal akthar min an la tuhsar, ya, min an tuhsar, ya, banyak juga para sahabat mengucapkan kalimat itu. Wa fi suratul lughatan, dan pada surah itu ada dua lughah, al-humuz wa tarku afsah. Wa huwa alladhi jaa bihil Quran, ya, yang datang kepadanya Quran. Surah bermakna surah atau as-surah, gitu dia. Ada yang mengatakan surah atau ada yang mengatakan as-surah. Surah atau as-surah, gitu dia. Itu dua bahasa itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Hadis. Tapi yang bagus tu jangan pakai as-surah, tapi langsung saja surah. Itu si fulan tadi membaca apa? Si fulan tu membaca surah Al-Fatihah, gitu. Jangan si fulan tu baca apa dia? Oh, si fulan tu baca as-surah Al-Fatihah. Nah, bagusnya kita menyebut dengan kalimat surah. Faham? Atau minum teh dulu baru faham? Faham kan? Alhamdulillah. Ya. Bulan mulia, hari mulia hari ini kita. Orang-orang di Makkah sekarang ni sibuk ni. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Naik bis, itu je isi. Di jalan-jalan, itu je isinya. Naik tramko, kita itu juga isinya. Mulai dari pintu hotel, orang sudah mengucapkan itu. Orang-orang yang akan melaksanakan
tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita tak bisa ke sana tapi jiwa kita berada di sana insya-Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan suatu saat nanti kita berada di tanah haram di bulan Zulhijjah. Amin. Dalam melaksanakan ibadah haji ya rabbal alamin. Qala wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan pula ayyuqalu hadhil qiraah. Ini mulai bahas qiraah. Dan tidak dimakruhkan pula bahwa dikatakan ini qiraah Abi Amr atau qiraahnya Imam Nafi', atau ini qiraahnya Hamzah, atau ini qiraahnya Imam Kasai, atau selain daripada mereka. Ya kan ada itu qiraah kan? Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Kan ada itu qiraah. Kita ni itu qiraah apa? Oh, itu qiraah Imam fulan. Boleh mengucapkan itu. Tapi memang ulama itu adalah ulama qiraah. Bukan itu bacaan siapa tu? Itu bacaan Nandar Anda, tak bisa nyendak ulama qiraah tu. Tak bisa dibuat. Dia kalau ulama qiraah, mana dia? Imam Nafi', Abu Amr, Imam Hamzah, Imam Kasai, Imam apa lagi? Imam Talun, banyak dan lain sebagainya. Kalau ke kita nisbahkan tak bisa. Ada Imam Munandar, Dia awak lah ada pintilah hilang mu Imam Nandar aja lah. Hadza huwal mukhtarul ladzi alaihi salafu wal khalaf min ghairi inkar. Dan inilah pendapat yang terpilih dari pendapat salafus saleh, salaf dan khalaf dengan ketiadaan ingkar. Tidak ada yang mengingkari, satu pun menjelaskan tentang itu. Jadi boleh ya kita menamakan riwayat si fulan itu riwayat si fulan, riwayat si fulan. Tapi memang ulama qiraah ya, tengok dalam kitab qiraah ada itu. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud an Ibrahim an-Nakhai annahu qala, apa katanya? Kanu yaqrahuna ayyuqalu sunnatal fulan wa qira'atal fulan. Tapi menurut Imam Abi Daud daripada Ibrahim an-Nakhai itu makruh mengucapkan kalimat yang tadi. Sunnatal fulan itu sunnahnya si anu, itu bacaannya si anu tu model itu tu. Makruh, ndak elok dah. Menurut Imam Abi Daud ya. Tapi ini metode Imam Nawawi lagi. Wasahihu ma qaddamna, dan yang benar itu adalah yang telah kami jelaskan di awal. Nah, itu metode Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu nak membiarkan muridnya bingung. Yang mana yang iya? Pilih aja lah dek kalian, pandai-pandai kalian lah. Ndak, Imam Nawawi tak seperti itu. Makanya orang yang mengikuti cara madrasahnya Imam Nawawi akan punya komitmen dan konsisten dalam berubudiyah. Siapa dia? Itulah pondok-pondok NU, pondok-pondok Perti. Diberikan masalah, diberikan khilafiyah, tapi kiai mengunci. Qunut, ya, ada pendapat yang mengatakan sunnah berqunut, ini dalil. Oh, ada pendapat mengatakan tidak sunnah berqunut, ini pendapatnya mazhab Imam Abi Hanifah. Dibiarkan murid seperti itu saja? Tidak, dikunci oleh kiai. Tapi pendapat kita, pendapat yang berqunut. Makanya santri-santri pondok NU, pondok-pondok Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, atau pondok-pondok Nahdlatul Watan di NTB, itu komit ya, konsisten, tidak ada yang abu-abu. Tapi pondok yang di luar daripada itu, kebanyakan, ya mungkin tak keseluruhannya, kebanyakan alumninya, murid-muridnya itu pelan-pilin. Maka adalah yang lari ke liberal, ada yang lari ke salafi, ada yang lari ke syiah, ada yang lari ke... Itu dia. Makanya kenapa kok pondok-pondok NU, pondok-pondok di Aceh, pondok-pondok di Perti Sumbar itu kok kekeh istiqamah mereka mengeluarkan beramal dengan pendapat mereka. Bukan mereka tak tahu khilafiyah, tahu mereka khilafiyah. Tapi metode yang diajarkan oleh guru-gurunya, metode yang diajarkan oleh kiainya, metodenya Imam Nawawi.
Diberikan khilafiyah tapi dikunci wasahihu maqaddamnah. Yang benar itu adalah pendapat yang kami sebutkan di awal. Rashid borek ono ngantuk ni nampak. Minumlah kopi dulu, minum kopi dulu. Nak buat berdiri dulu. Rugi antum ni kalau antum tidur ni. Buat berdiri, kalau nak buat lari-lari lah, lari situ lah. Kalau nak naik apa tu dulu, apa nama naik eskalator tu, hilang ngantuk. Pergi ke situ, lo tu masuk balik. Tiba situ ngantuk lah balik. Setan punya gereja. Jangan dipancing je kan. Kalau di majlis tu tidur tu je. Jangan dipancing. Kalau dipancing, buat tidur. Ya Syekh Nuruddin memang je setan-setan tu rasa saya takut mungkin duduk di majlis Syekh Nuruddin tu. Tak bisa, antum tak bisa. Sedikit aja macam ni hasap. Kata beliau. Ada yang belum usir langsung. Belum duduk lagi dengan Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim Al-Mali. Hafizahullah. Itu kalau nampak tidur macam tu langsung aja beliau. Iblis katanya. Jago kawan tu tadi nak mu mata lolok. Sampai malam pun nak mu mata lolok kawan dia. Di iblisan dek syekh apa lah ngau lolok mata. Ya iblis. Jadi kata beliau yang tidur di majlis tu iblis kata beliau. Then. Bukan aku menyebut kau Rashid iblis je, jangan tersinggung pula lagi. Yang bawa tidurnya itu. Berdiri lo nak minum kopi tu dulu. Nak ngantuk. Kau ngantuk rugi ni. Ini sedang enak pengajian kita ni, pembahasan kita ni. Waruya Imam. Jadi menurut Imam Abi Daud makruh hukumnya. Makruh hukum menyebutkan dengan qiraah fulan, au fulan, au fulan, au fulan. Faslun. Fasal. La yumna'ul kafir min sima'il Qur'an. Jangan melarang kafir daripada mendengarkan Al-Quran. Tak boleh kita cegah orang kafir baca Quran. Bukan baca Quran, mendengarkan Al-Quran. Awak bacanya ni duduk lu situ umpamakan. Biarlah nya duduk situ nak apa. Karena ada kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Boleh. Ada orang sedang baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Datang kafir kau. Duduknya kafir di situ. Biar aja. Jangan suruhlah kau keluar. Kau kafir, kau musyrik, keluar. Tak, biar aja. Jangan dicegah, jangan dilarang mereka. Bisa jadi dengan lantunan ayat suci Al-Quran orang tadi itu, dia tergugah hatinya, Allah beri hidayah. Bisa jadi. Siapa yang bisa memastikan dia mendapatkan hidayah? Tak ada. Ya. Ada seorang ulama di Mesir. Kalau beliau berkhutbah tu, pakai mic. Jadi berkhutbah pakai mic tu keluar tu. Dimasuklah ke orang-orang. Jadi itu ditunggu oleh orang-orang non-Muslim. Orang-orang Kipti. Kipti ini non-Muslim di Mesir, Kipti namanya. Itu Syekh Fulan. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu Syekh Fulan. Itu ditunggu tu. Ditunggu. Enak dia mendengarkan. Karena penuh damai. Tak ada sumpah serapah, caci maki. Tak ada di situ. Tak ada di khutbah tu Anies, Prabowo, Ganjar. Tu tak laku. Tak ada pembahasan itu. Jadi orang pembahasan dalam khutbah tu memang akhirat, kubur, surga, neraka, yaumil hisab, amal soleh. Tak ada bahas-bahas tu, tak ada. Jadi semakin terhibur orang-orang kafir ini. Semakin terhibur. Jadi itu ya di Mesir, di masjid yang tertentu itu setiap Jumat itu khatibnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Setiap Jumat khatibnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi itu yang ditunggu-tunggu oleh orang. Singapediumnya Waliullah Mesir rahimahullah ta'ala Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu ditunggu-tunggu. Sampai anak-anaknya orang-orang Kipti ini, ya kita dengarkan kilal dan qal ya, cerita. Itu setelah Syekh selesai khatib, ditunggu oleh anak-anaknya orang-orang non-Muslim tadi, Kipti tadi. Hey, salim di Syekh Kabir, salim Syekh Kabir. Syekh Kabir itu orang yang sudah lanjut usia. Salim, anak-anak orang kafir ni salamlah.
anak-anak Kipti ini dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala. Nah, bayangkanlah saking apanya beliau. Tapi memang beliau luar biasa. Tak ada dalam khutbah hasad, fitnah itu tak ada. Di awal tak ada lah. Mulai kalau tiba di orang Anies, ceritanya tentang kehebatan Anies saja. Tiba di Prabowo, orang Prabowo khatib tentang Prabowo. Lalu cerita tiba di Ganjar, orang Ganjar pula. Akhirnya jemaah bingung siapa yang dipilih aku gitu. Sampai hari ini kan si 3 tu nampak baru ni kan. Ingat lu nampak yang lain kan. Mana tahu ada yang lain besok kan. Jadi jangan dilarang, biarkan kafir tadi mendengarkan baca Al-Quran. Wa yamtani'u min massil mushaf. Tapi laranglah ia daripada menyentuh mushaf. Kalau Quran dipegang lainnya baru larang. Jangan. Jangan. Ini jangan kalian pegang. Ini kitab suci kami. Yang dia agian bulu kayaknya. Inilah Quran. Peganglah. Apa dah biasa kayaknya karate kayaknya. Tu kalau awak mengaji insya-Allah faham kita. Jangan berikan, tak boleh. Allah Taala sudah jelaskan dalam Al-Quran apa? La yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Quran kecuali orang yang suci. Orang bersuci boleh nyentuh Quran. Kafir tak bersuci. Mana bersuci? Tak ada mandi wajib. Bilanya bersuci. Siapnya hubungan suami isteri, tak ada yang bersuci. Pekerjanya lah. Bilanya mandi. Kok mandinya tak pandai mandi wajib namanya. Di belakang tu mengangguk-angguknya. Entah jawab mengaji, entah je siapa kat. Yang dekat tiang dah. Kenapa tak mau merapat ke sini entah? Dari belakang nengok-nengok aja. Oh, cas handphone. Nak hilang handphone tu dah. Ada security sih kok. Kalau hilang, minta ganti ke security ni. Jadi, orang kafir macam mana? Kafir ni, najis. Musyrik. Al-Quran katakan itu. Innal musyrikati najas. Tak ada yang nak tahu mandi wajib. Cuba tanya ke orang kafir tu kalau dia tahu mandi wajib. Tak tahu. Mandi, ya mandi cuma tak berniat. Kita tahunya mandi itu mandi wajib kan ada niat. Niat kan? Ipeng tahu niat mandi wajib? Tahu. Iya ya. Kita tahunya itu mandi itu wajibnya kan ada niat lah. Kalau nak macam mandi biasa aja. Karena baca nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Begitu juga perempuan-perempuan mereka setelah mereka haid, setelah mereka nifas. Adakah mereka mandi? Mandi. Tapi adakah baca niat mandi wajib? Enggak. Enggak najis. Maka jangan mereka sampai menyentuh Quran. Tak boleh. Jamtannya larang. Cegah mereka kalau mereka memegang Quran. Nah, bagaimana kalau mempelajari Quran? Boleh tak mereka mempelajari Quran? Wahal yajuzu ta'limul Quran. Boleh tak mereka mempelajari Quran? Nyo kafir. Belum bersunat lah. Belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Datang ke kita, Pak, Ustaz, ajarlah saya baca Quran, Pak Ustaz. Boleh tak? Nah, tengok. Wa qala ashabuna, kata Imam Nawawi rahimahullah. Berkata sahabat kita, in kana la yurja islamuh. Jika adalah dia tidak diharapkan keislamannya, maka tidak boleh mengajarkannya akan Al-Quran. Tengok dulu. Anda tak bisa tak diharapkan ini kau betul-betul kamu masuk Islam. Kalau sekadar untuk nak mencari kesalahan orang Islam, tak usah ajarkan dia. Tapi ketika ada muyulnya, lah sukonya menengok-nengok orang semayang, lah nyansu-nyansu pulau bodoh, walaupun dia tak semayang. Lah dia nampak kecenderungannya itu untuk Islam, ajarkanlahnya Al-Quran. Nah gitu dia. Jadi kalau begitu, tidak disyaratkan orang masuk Islam itu harus pandai baca Quran, tak? Tapi kalau seandainya ada harapan untuk keislamannya, fihi wajahan, maka ini ada 2 pendapat. Pertama, ada boleh untuk mengajarkannya karena ada harapan terhadap Islamnya. Boleh, tak apa-apa. Silakan ajari dia. Pendapat yang kedua, la yajuz, tak boleh. Sekalipun ada harapan kita untuk keislamannya. Kama la yajuzul bai'ul mushafu min. Sebagaimana tak boleh pula kita menjual mushaf kepadanya. Tak boleh. Awak punya Quran tiba-tiba, Pak, saya beli Quran, Pak. Awak tahunya kafir. Tak boleh. Sekalipun kita harapkan dia keislamannya, tak boleh.
Sama dengan menjualkan apa katanya di dalam hadis sebelum ini, menjual senjata kepada musuh. Maka hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi melarang sahabat menjual kuda. Ingat hadis dalam Sahih Bukhari. Sahabat sudah, karena masa-masa susah makan. Makan susah, pakaian susah, kehidupan susah, ekonomi susah. Akhirnya orang yang punya kuda banyak menjual kuda. Orang kafir dijual. Orang kafir, 1, 2, 3, hampir banyak. Akhirnya baginda Nabi risau. Ini bagaimana kalau dah banyak yang menjual kuda, bagaimana nanti perang? Ketika ada perang, kuda kita apa? Kita pakai apa? Wah, ini tidak bisa. Jadi bagaimana? Langsunglah Nabi katakan, kata Rasulullah SAW, Nabi pertegas, siapa yang memiliki kuda, memelihara kuda, maka sesungguhnya makannya, kotorannya, baulnya, rumput yang dia cari, falahul jaza, maka bagi orang itu adalah balasan timbangan kebaikan nanti di akhirat. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Semenjak itulah sahabat takut menjual kuda lagi, gitu dia. Sampai kencingnya dihitung kebaikan, makannya dihitung kebaikan, sampai baul kencing dan baul dan gaitnya, buang air besarnya, dihitung itu bagian dari kebaikan. Wa in raja, sekalipun diharapkan keislamannya, tetap tak boleh menjual mushaf kepada mereka. Wa amma idza ra'ainahu yata'allama fa hal yumni fihi wajha, dan adapun apabila kita lihat, melihat kita akannya orang itu, dan setelah kita mengajarinya fahlumna, apakah itu kita larang, maka di dalamnya itu ada dua pendapat. Jadi ada pendapat mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Jadi intinya, walaupun kita harapkan dia Islam, tetap itu nengok lagi. Kalau ada muyulnya terhadap Islam, silahkan. Tapi kalau tidak, tidak usah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tetap tidak dibolehkan. Walaupun kita harapkan dia nanti masuk Islam. Sebagaimana kita tidak membolehkan kepadanya menjual mushaf. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Ini minggu depan enak ini. Ini tentang kajian dukun ini. Tentang meminum sesuatu yang ditulis dengan Al-Quran di dalam bejana. Kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Boleh enggak? Itu pekan depan. Jadi ada dalam kitab Tajul Muluk atau Mujarrabat Imam Ghazali. Kalau ingin kita anak tu pintar, anak tu cerdas, tulis surah Alam Nashrah di piring. Tulis surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha. Sampai dalam piring, kemudian cuci dengan memakai air Zam-Zam. Habis dicuci pakai air Zam-Zam, minumkan kepada anak. Anak akan cerdas dan pintar. Itu dalam kitab Tajul Muluk dan Mujarrabat Imam Ghazali. Bagaimana hukum melakukan itu? Nih, Imam Nawawi akan menjawab minggu depan insya-Allah. Datanglah Selasa. Tapi siap raya. Ada tak tu kita nanti? Masih tasyrik tu. Masih tasyrik enggak lagi. Selasa depan masih belum lebaran kan? Cepat kali lebaran. Malam takbir lah kalau Muhammadiyah. Muhammadiyah kan? Tengoklah nanti lah. Pas wukuf di Arafah kita itu. Oh enggak lah. Kita Arafahnya kita hari Rabu lah insyaAllah. InsyaAllah kita Arafahnya Rabu. Nanti kita lihat waktu. Itu boleh atau tidak gitu. Nah, biasanya buya-buya kita dulu banyak mengamalkan seperti itu. Nah, ditulis Alam Nashrah. Atau kalau sakit perut ada pula ayat yang ditulis tu, dicuci, diminumkan. Boleh nak? Kalau Alam Nashrah tadi untuk anak pintar, anak cerdas. Tulis Alam Nashrah di piring, cuci dengan Zam-Zam. Ya, menulisnya bukan pakai dawat pena, itu racun tu, mabuk dia pekok tu. Bukan pakai itu, carilah dengan minyak zaitun ke, atau dengan madu ke. Kalau dengan dia apa tu dengan minyak za'faran, kalau di dalam kitab-kitab tu dengan minyak za'faran. Tulis, cuci. Ada obat sulusuh, ayah saya pandai mengobat sulusuh. Tahu antum sulusuh? Tak tahu. Sulusuh tu untuk melancarkan anak. Ibu melahirkan lancar aja. Pakai itu tu. Tapi bukan Alam Nashrah. Apa tu? Nanti kita khususkan buka kitab Mujarrabat Imam Ghazali tu. Di pondok kita baca di pondok nanti insya-Allah.
Ya wafat janganlah, wafat tu azimat kan. Wafat tu azimat. Jadi dia kayak tadi tulis beberapa ayat suci diminumkan oleh ibu yang sudah sakit-sakit perutnya. Itu langsung aja anak tadi keluar tu. Tanpa pakai proses apa. Nah, bagaimana hukumnya itu tu? Imam Nawawi akan menjawab insya-Allah. Banyak kitabnya, ada Syamsul Ma'arif, ada kitabnya Mujarrabat Imam Ghazali, ada kitabnya Tajul Muluk, ada Al-Awfa. Al-Awfa Imam Ghazali itu Al-Awfa tu macam jampi-jampi, tapi tidak, itu wifik bagus. Ya, ulama ada yang mengatakan boleh mengamalkan, ada yang tidak. Hadza wa billahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.